Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kak Sigit. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup part kedua, di mana ini adalah bab ke-1 kelas 7 SMP semester 2, hanya di Like Education. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buat kalian yang belum nonton part ke-1-nya, Kak Sigit harap kalian udah nonton ya. Harus nonton dulu part 1-nya, supaya nggak bingung ketika kita udah masuk part keduanya. Oke, langsung aja seperti yang part pertama, Kak Sigit akan baca per paragraf. Nanti akan Kak Sigit jelasin hal-hal yang menurut Kak Sigit tuh penting buat kalian, dan kalian bisa mencatatnya di buku tulis. Oke, B. Ini segini ya, udah cukup kayaknya ukurannya. B. Jaring-jaring pada hewan dan tumbuhan. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel mencerminkan fungsi yang dilakukan sel bersangkutan. Semua fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Pada organisme bersel banyak, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung kepada sel yang lain. Kerjasama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama akan berkelompok. Kelompok sel disebut jaringan. Nah ini ya teman-teman, ini mengenai jaringan pada hewan dan tumbuhan. Jadi kan di part pertama kita udah belajar ya mengenai urutan hierarki dari sistem organisasi makhluk hidup. Dan kita udah mempelajari tentang sel. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jaringan. Nah, hal yang penting di sini adalah pertama ini. Pada organisme bersel banyak, nah ini kan ada yang sel banyak, ada organisme bersel banyak, ada organisme bersel satu. Nah, itu sebenarnya ada sebutannya teman-teman. Jadi kalau organisme bersel satu, itu sebutannya adalah uniseluler. Kayak gitu ya, boleh kalian tulis. Jadi organisme uniseluler itu adalah organisme bersel satu. Jadi kalau ketemu di ujian jangan bingung ya. Nah, sedangkan pada organisme bersel banyak sebutannya apa Kak? Sebutannya adalah multiseluler. Jadi multiseluler adalah sebutan bagi organisme bersel banyak. Nah, kalau tebak-tebakan manusia berarti masuknya kemana? Uniseluler atau multiseluler? Jelas, manusia masuknya adalah multiseluler karena kita terdiri dari sel-sel yang banyak di tubuh kita. Oke. Nah, terus ada lagi nih yang penting di sini, yaitu pengertian dari jaringan. Jadi bisa ditulis di buku kalian, jaringan adalah kumpulan dari sel-sel ya, kumpulan dari sel-sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Seperti itu ya. Bentuk dan fungsi yang sama. Dah kayak gitu. Itu adalah pengertian dari jaringan. Oke, kita masuk ke paragraf berikutnya. Nah, ini di sini sebelum masuk ke paragraf berikutnya, kita ngelihat nih banyak kotak-kotak seperti ini. Ayo kita lakukan dan sebagainya. Ini nggak kasih jelasin ya. Karena ini seperti tugas dari buku dari sekolah untuk kalian. Ini nggak kasih jelasin. Nah, masuk ke sini. Kelewat. Nah, ini. Tumbuhan mempunyai bermacam-macam jaringan. Jaringan pembuluh kayu atau xilem dalam kurung ya, xilem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Sedangkan jaringan pembuluh tapis atau floem dalam kurung floem mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Hewan maupun manusia mempunyai bermacam-macam jaringan juga. Ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang rawan, jaringan saraf, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh
ini kasih dijelasin ya. Ini adalah contoh-contoh dari jaringan, yaitu yang ada pada tumbuhan dan yang ada pada hewan ataupun manusia. Nah, pada tumbuhan ini kasih dijelasin, itu ada 2 jaringan penting yang yang ada pada tumbuhan, yaitu xilem ya, xilem XIEM. Tapi Kak Sigit pernah baca di buku yang lain, itu ada yang I-nya itu jadi Y, XYLEM. Nah, itu sama aja ya, teman-teman. Jadi kalian Kak Sigit harap jangan bingung, xilem. Nah, terus satunya lagi adalah phloem. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia, misalkan kalian diberi soal oleh guru kalian di sekolah itu pakai bahasa Indonesia, nah kalian jangan bingung. Xilem itu nama bahasa Indonesia adalah pembuluh kayu, jaringan pembuluh kayu. Jadi sama aja kayak xilem, jaringan pembuluh kayu. Sedangkan kalau phloem itu adalah jaringan pembuluh tapis, nama lainnya, jaringan pembuluh tapis. Nah, dari segi fungsinya gimana Kak? Xilem itu ya, dia itu dari akar, kalian bisa bayangin ya, ada sebuah tumbuhan, terus dia punya akar banyak. Nah, dari akar terus sampai ke daun, dia tuh punya jaringan xilem. Jadi di dalamnya itu ada jaringan xilem. Kak, jaringan xilem tuh berarti kayak gimana sih? Nah, kalau Kak Sigit menggambarkan secara sederhananya supaya kalian bisa bayangin. Jadi tumbuhan itu kayak punya pipa paralon atau selang. Selang keran air yang memanjang dari akar sampai ke daun seperti itu. Fungsinya buat apa? Nah, fungsinya untuk mengangkut air. Kan air adanya di mana? Di dalam tanah kan? Berarti dia dari bawah mengangkut air dan unsur hara. Nah, unsur hara ini punya nama lain. Kalau misalkan di ujian tulis atau diajarin sama guru dari sekolah, kadang ada penyebutannya selain unsur hara yaitu mineral. Jadi kalian jangan bingung ya, mengangkut air dan mineral itu sama aja, sama kayak unsur hara. Nah, jadi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Buat apakah diangkut airnya sama mineralnya? Jelas, untuk membuat makanan bagi tumbuhan. Dengan prosesnya disebut fotosintesis, kayak gitu kan. Fotosintesis terjadinya di daun. Fotosintesis butuh air sama unsur hara. Makanya dari air dan unsur hara yang ada di dalam tanah dibawa nih sama xilem menuju daun seperti itu ya. Nah, kalau ini saran Kak Sigit kalian hafalin ya, xilem itu fungsinya mengangkut air dan mineral. Jadi Kak Sigit kalau ngapalinnya itu xilem, M, kan ini M nih belakangnya, jadi air dan mineral. Mineral kan depannya M, kayak gitu. Kak, mineral unsur hara tuh contohnya kayak gimana? Contohnya kayak zat-zat di dalam tanah seperti apa tuh? N, terus P, terus K, seperti itu ya, yang ada di dalam tanah. Zat-zatnya. Nah, itu adalah makanan buat si tumbuhan, makanya dia butuh masuk ke daun. Nah, terus sedangkan jaringan pembuluh tapis nama lainnya phloem itu untuk mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, ini dia posisinya itu dari atas, dari daun ya. Dari daun nanti dia nyebar ke seluruh tubuh tumbuhan. Bentuknya sama ya, kalau kalian ngebayangin tuh dia bentuknya sama kayak selang juga ya, mirip kayak xilem. Cuma bedanya xilem dan phloem itu adalah fungsinya. Kalau xilem air dan mineral, kalau phloem mengangkut zat makanan. Atau Kak Sigit nyebutnya adalah mengangkut hasil fotosintesis, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Makanya kalau Kak Sigit pakai inisial fotosintesis kan jadinya gampang. Phloem depannya F, fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis kayak gitu ya. Nah, sedangkan hewan maupun manusia tadi udah Kak Sigit baca ya, ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang rawan, jaringan saraf dan sebagainya. Oke, kita masuk ke paragraf berikutnya. Organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Pada waktu pengamatan jaringan tumbuhan, kamu perlu memotong salah satu bagian tumbuhan, misalnya daun. Oke.
Di dalam daun ternyata ada beberapa macam jaringan. Kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu yang disebut organ. Nah, ini ya, ini yang pentingnya di sini, boleh kalian catat. Jadi kan tadi dari sel terus ke jaringan, sekarang ke organ. Nah, boleh ditulis organ adalah kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, itu disebut organ ya. Nah, jadi tadi habis sel, jaringan, sekarang organ. Oke, langsung kita masuk ke paragraf berikutnya. Oh, ini lagi ya, penugasan lagi ya di sini. Masuk terus, kita lihat penugasan lagi banyak ya ini. Nah, ini ada hati, ada mata. Nah, ini contoh-contoh organnya ya. Nih ya, sebelum masuk. Nah, dari kotak-kotak penugasan ini kita lihat nih berbagai macam organ ya. Yaitu ada, ini apakah? Ini hati ya. Ini apa lagi? Ini mata. Terus kita lihat. Nah, ini apa nih? Ini sel saraf ya. Ini sel saraf. Ini sel darah merah. Sel darah merah. Yang ini adalah telur. Nah, ini telur ya. Masuk ke paragraf berikutnya. D. Sistem organ dan organisme. Kamu sudah menemukan bermacam-macam organ yang terdapat pada tumbuhan dan manusia. Beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu disebut sistem organ. Nah, ini penting ya ini ya, boleh kalian tulis. Jadi, sistem organ adalah beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Nah, itu disebut sistem organ. Oke, kita lanjutkan kegiatan ini untuk mempelajari sistem organ dan organisme. Wah, tugasnya banyak ini ya di buku ini. Nah, ini organ, fungsi sistem organ. Nah, ini. Jadi sistem organ itu apa, Kak? Jadi sistem organ tadi itu adalah kumpulan organ-organ untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, ini langsung aja ya ke contohnya. Contohnya sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan kan organnya apa aja? Kita lihat di sini. Ada mulut, ada faring di sini. Sambil kasih tunjuk ya. Ini mulut, terus masuk ada faring, ada esofagus nih yang panjang ya. Esofagus nama lainnya apa? Nama lainnya kerongkongan. Ingat, kalau yang buat makan itu kerongkongan. Kalau buat nafas itu tenggorokan. Jadi beda ya. Jadi kalau kalian mau tahu nih, coba pegang leher kalian sendiri. Nah, itu kalau kalian rasain, jadi itu di dalam leher kalian itu ada dua saluran, yaitu saluran esofagus dan atau kerongkongan, dan saluran tenggorokan. Nah, itu fungsinya beda. Yang satu fungsinya buat makan ini. Yang satu fungsinya buat bernafas. Nih, buat bernafas. Jadi beda ya. Boleh nggak makanan masuk ke sini yang buat nafas? Ke tenggorokan nggak boleh. Bisa tersedak. Nah, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Jadi ini organ-organ kemudian menjadi sistem pencernaan. Kemudian ada juga sistem pernafasan. Fungsinya buat apa? Untuk bernafas, jelas ya. Untuk bernafas. Nah, sistem pernafasan ini beda-beda tergantung makhluk hidupnya. Kalau manusia pakai paru-paru, kalau katak, kodok ya, itu ditambah pakai kulit. Jadi kulit dan paru-paru. Kalau ikan dia organnya pakai insang. Terus ada juga sistem gerak atau sistem rangka. Nih kita lihat ya. Sistem gerak atau rangka. Terus lanjut lagi ada sistem transportasi. Tapi sebutan lainnya sirkulasi atau sebutan lainnya ada peredaran darah. Jadi jantung, kan jantung satu organ tuh. Terus ada pembuluh darah, satu organ juga. Nah, itu beda-beda kemudian menjadi satu disebut sistem organ atau sistem peredaran darah. Terus ada lagi di sini sistem saraf. Ini sistem saraf ya.
Sistem saraf kita ada otak ya, ada sumsum tulang belakang, kemudian saraf lainnya. Ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu apa, Kak? Sistem ekskresi itu adalah ini, mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh, kayak gitu. Jadi misalkan paru-paru ngeluarin apa? Karbon dioksida. Ginjal ngeluarin apa? Mengeluarkan urin atau air kencing. Kulit mengeluarkan apa? Keringat dan lain sebagainya. Terus ada juga sistem reproduksi. Ini kalau di gambar ini sistem reproduksi perempuan. Jadi ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Sistem reproduksi dibedakan jadi dua ya. Organ-organnya ada apa aja kalau yang perempuan? Ada ovarium, ada rahim, ada vagina, dan lain-lain. Ya. Oke, masuk lagi. Ini udah ya. Terus, kelewat. Oke, udah. Kok masuk ke info ilmuwan? Jangan-jangan. Nah, ini rangkuman. Boleh ya. Oke, kasih Git baca sebentar ya. Organisme merupakan bagian hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk organisasi kehidupan. Hierarki struktur ini disebut hierarki biologi, atom, molekul, organel sel, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sel berada di tingkat struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi. Kerjasama dan interaksi di antara sel-sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Sel-sel punya fungsi dan bentuk yang sama akan berkelompok, kelompoknya disebut jaringan. Sedangkan kumpulan dari berbagai macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu disebut organ. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, itu rangkumannya ya. Nah, ini langsung masuk ke uji kompetensi dan kayaknya udah. Nah, udah selesai ya. Jadi itu adalah bab 1 part 2. Jadi kita sudah menyelesaikan bab 1 part 1 dan part 2. Semoga kalian paham. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai bab 1 ini semester 2, langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka jangan lupa di like, share ke teman-teman kalian yang senang belajar ya. Belajar itu jangan dibikin ribet, jangan dibikin susah. Kita senang-senang aja kalau belajar ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe kalau kalian suka. Dan kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.